Salam jumpa dengan Kirana Kelana. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Alangkah eloknya segala tapak kaki orang yang membawa kabar kesukaan dari hal yang baik. Haleluya. Kirana Kelana pagi ini dari Matius 1 ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kata inilah mengisyaratkan buku. Dalam bahasa Inggris book, dalam bahasa Yunani biblos, buku tentang kisah Yesus Kristus. Mengenai penulisan buku, mari bandingkan dengan Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Teofilis yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Buku adalah susunan berita peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi. Berita ini didapat langsung dari sumber utama, para saksi mata. Berita itu diselidiki dengan saksama dari asal muasalnya dan dibukukan secara teratur. Tujuannya untuk dapat diketahui tentang kebenaran yang sesungguhnya dan disebarkan sehingga lebih banyak orang yang mengetahui kebenaran tersebut. Inti penulisan buku ini adalah kebenaran. Yang pertama, kebenaran tentang kehidupan Yesus Kristus. Ya. Lalu dalam Ibrani 10 ayat 7 berkata, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Di dalam buku ini kita akan mengetahui siapakah Yesus dan apa yang dilakukannya. Bukan hanya bagi Allah, tapi bagi kita. Yang kedua, supaya manusia dapat hidup benar. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita diharapkan bukan hanya tahu tentang adanya kebenaran, tetapi kita dididik untuk hidup benar. Alkitab adalah kumpulan 66 buku, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Alkitab adalah buku kebenaran. Kebenaran tentang Allah, tentang manusia, dan tentang kehidupan ini. Di awal Alkitab kita akan menemukan kebenaran tentang asal-usul dan asal mula segala sesuatu, yang tentunya diawali dengan Allah. Di akhir Alkitab kita akan menemukan kebenaran tentang akhir dan muara segala sesuatu. Apa tujuan semua yang ada ini? Pendek kata, Alkitab adalah sebuah buku manual kehidupan. Secara umum, buku manual, buku petunjuk adalah buku yang berisikan petunjuk penggunaan sebuah produk. Bagaimana menggunakannya dengan baik dan benar. Termasuk di dalamnya mengenai fitur, kelebihan produk tersebut, cara merawat, bagaimana menyelesaikan kalau ada masalah, serta panduan lainnya yang penting untuk diketahui sebelum menggunakan barang tersebut. Dengan mengetahui isi manual book, maka akan membuat produk yang digunakan dapat berfungsi dan terawat dengan baik. Menurut survei, orang Indonesia yang membaca buku petunjuk manual book
hanya sekitar 15%. Dan 80% langsung menggunakan barang, serta 5% lainnya membacanya secara jarang. Artinya dari 10 orang, hanya 1-2 orang yang membaca manual buku petunjuk itu. Di mana Anda? Apakah Anda termasuk orang yang membaca manual buku ketika membeli barang? Saudaraku, semakin rumit pengoperasian sebuah alat, semakin besar pula kebutuhan kita akan buku manual. Demikian dengan perjalanan hidup ini. Hidup ini tidak selalu mudah. Ada waktu terasa sangat rumit dan berat. Alkitab adalah buku manual tentang bagaimana cara menghadapi setiap jenis persoalan. Apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diingat, dan apa yang harus diwaspadai. Manusia sesungguhnya begitu rapuh dan rentan untuk hancur, sama seperti alat yang bisa rusak dalam waktu singkat jika kita tidak tahu bagaimana menjalani atau mengoperasikannya. Alkitab menjadi jawaban segala persoalan dalam perjalanan hidup kita. Lewat terangnya kita menjadi tahu apa yang menjadi penyebabnya, sekaligus memberi solusi yang tepat kalau ada masalah. 1 Korintus 2 ayat 7 berkata, hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Begitu banyak rahasia yang tersembunyi dalam Alkitab. Ketika kita disingkapkan, itu menjadi terang yang membuat perjalanan hidup kita lebih baik, lebih cemerlang lagi dari hari ke hari. Roma 15 ayat 4 menuliskan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semua ditulis dengan tujuan agar kita memiliki pegangan yang kuat dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam perjalanan kita punya pengharapan, membuat kita punya ketekunan karena ada penghiburan dari firman Allah. Pastikan kita selalu memperhatikan buku manual ini sepanjang perjalanan hidup kita. Ingat kirana kelana terang bagi pengembaraan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau memberi kami kehidupan. Engkau pencipta, kami ciptaan. Dan terima kasih karena Engkau Allah pencipta mau memberikan buku manual tentang kami yang adalah ciptaan, supaya kami mengenal siapakah kami, untuk apa kami diciptakan, bagaimana seharusnya kami hidup. Bahkan kami boleh mengenal Engkau Sang Pencipta. Apa tujuanmu bagi kami, bagi kehidupan ini. Sebabnya bangkitkan kehausan, kelaparan kami untuk mencintai buku Alkitab, firman Allah. Dan buatlah kami mendapat terang ketika kami membacanya, sehingga kami mengetahui kebenaran tentang Engkau, tentang kami, tentang lingkungan kami, tentang kehidupan, dan perjalanan hidup kami penuh dengan terang. Terima kasih Tuhan buat buku manual-Mu bagi kami. Kami syukurkan kirana kelana pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.